Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif Syekh Abdurrahman bin Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fil qaidah al-khamsun, yaitu kaidah yang ke-50 ya. Penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata dalam kaidah yang ke-50, ayatul rasul hiya allati yubdiha al-bari wa yabtadiha, wa amma ma abdahu al-mukadzibuna lahu waqtarahuhu falaysat ayat wa innama hiya ta'annunat wa ta'jizat. Ayatul rasul hiya allati yubdiha al-bari wa yabtadiha. Tanda atau mukjizat dari seorang rasul itu adalah yang ditampakkan oleh al-bari, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa yabtadiha, yang Allah tampakkan dan Allah perlihatkan. Wa amma ma abdahul mukadzibuna lahu waqtarahuhu falaysat ayatin. Adapun yang diusulkan oleh para pendusta, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, yang mereka minta ayat-ayat atau tanda-tanda yang mereka usulkan dan yang mereka minta, maka itu bukan ayat, itu bukan mukjizat, bukan tanda dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan ya petunjuk bahwa risalah yang dibawa oleh Rasul tersebut adalah kebenaran. Ya, jadi kalau sekedar permintaan dan ide dan usulan dari para pendusta risalah yang dibawa oleh Rasul tersebut, maka itu bukan ayat, itu bukan tanda. Wa innama hiya ta'annunatun wa ta'jizatun. Akan tapi ya yang mereka mintakan tersebut itu sebenarnya adalah ta'annunat dan ta'jizat mereka, itu sebenarnya adalah bentuk kekeras kepalaan mereka, ya, dan ini ta'jizat. Allah alam, di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang kalau itu sudah diperlihatkan maka perkaranya selesai, begitu ya. Kebanyakan yang diminta oleh para pendusta risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul sebelum beliau SAW, maka kalau itu ditampakkan maka selesai, gitu ya. Itu bukan masalah iman lagi, tapi sudah masalah yakni perkaranya selesai. Seperti misalkan minta dimunculkan ya Allah dan malaikat ditampakkan di hadapan mereka, maka kalau itu misalkan itu yakni dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan mereka tersebut, maka selesai. Gak ada bedanya dengan yaumul qiyamah, gak ada bedanya dengan ya ketika nanti sudah hari kebangkitan. Wa bihadza yu'raful farqu bainaha wa bainal ayat. Maka dengan kaidah ini kita bisa mengetahui perbedaan antara mana yang cuma bentuk kekeras kepalaan dari orang-orang kafir dan mana yang merupakan ayat. Wahiyal barahin wal adillah ala sidqir rasul wa ghairihi minar rusul. Yang dimaksud ayat itu adalah barahin, jamak dari burhan, yaitu pembeda atau dalil yang membedakan hak dan batil. Ya, al-barahin wal adillah, dalil yang menunjukkan kebenaran Rasul. Yakni kalau disebut ar-Rasul maka maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi minar rusul, dan selain beliau dari kalangan para rasul yang lain. Wa ala sidqi kulli khabarin akhbarallahu bihi. Dan yang dimaksud dengan ayat di sini adalah dalil yang menunjukkan kebenaran kabar yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul sebelum beliau. Wa annaha al-adillatu wal barahin allati yalzamu min fahmiha ala wajhiha sidqu atau sidqa ma dallat alaihi wa yaqina. Dan yang dimaksud ayat di sini adalah dalil, ya, al-adillah wal barahin, dalil yang ketika dipahami dengan pemahaman yang benar,
min fahmiha ala wajhiha. Ketika dipahami dengan pemahaman yang benar, yalzamu min fahmiha ala wajhiha sidqa ma dallat alaihi wa yakina. Menunjukkan dalil tersebut menunjukkan ya kebenaran apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut dan ya derajat yakin yang ditimbulkan oleh dalil tersebut. Wa bihadzal ma'na ma arsalallahu min rasulin illa a'tahu minal ayati ma ala mithlihi amanal bashar. Maka sesuai dengan makna-makna ini ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada setiap rasul ya tidaklah Allah menurunkan kepada setiap rasul kecuali pasti Allah turunkan ya ayat yang dengan ayat tersebut pasti manusia akan beriman dengannya. Yakni ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik ayat itu dalil Al-Qur'an atau al-hadis begitu ya ataupun ayat yang berupa yang bermakna mukjizat, tanda-tanda di alam yang itu khariqul adah, tidak sesuai atau menyelisihi ya al-adah, menyelisihi ya, bagaimana yang biasanya alam itu bekerja begitu ya. Maka di sini pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketika menurunkan ayat kepada setiap rasul, pasti ayat tersebut adalah sesuatu yang bisa membuat manusia itu beriman. Ya. Tentunya kalau manusia tersebut memiliki hati yang hanif. Maka dari kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau misalkan kita membaca dalil bahkan hanya dalam satu masalah tertentu, misalkan ya masalah akidah atau masalah fikih atau masalah apapun terkait masalah-masalah syariat. Kemudian kita ketika membaca ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis tersebut dan masih keras kepala dengan apa yang kita perbuat, padahal yang kita perbuat itu jelas-jelas menyelisihi dalil, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka ya ini adalah ya pertanda bahaya bagi kita. Sifat dari dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalil tersebut dibaca oleh hati yang hanif, maka hati yang hanif tersebut akan mengikutinya. Kalau kita masih ketika membaca ayat atau hadis, walaupun hanya dalam satu masalah tertentu, kemudian kita ya menyelisihi, dengan sengaja menyelisihi ayat atau hadis tersebut, itu menunjukkan ya hati kita masih jauh dari ya sifat hanif. Baik itu masalah akidah, masalah fikih, baik itu masalah syubhat ataupun masalah syahwat. Ketika kita membaca suatu dalil, ayat atau hadis, tetapi kemudian kita tidak langsung menuju kepada apa yang ditunjukkan oleh ayat atau hadis tersebut, tidak langsung mengerjakan perintah atau menjauhi larangan yang telah disebutkan di ayat atau hadis tersebut, maka ini menunjukkan ya kerasnya hati kita dan masih jauhnya hati kita dari sifat yang hanif. Wa amma ma atallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal ayat. Adapun yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa tanda-tanda, fahiya la tuhaddu wa la tu'addu min kathratiha wa quwwatiha wa wuduhiha walillahil hamdu. Maka tanda-tanda tersebut tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung, tidak yakni tidak bisa dibatasi, maksudnya tidak bisa disebutkan dirinci, misalkan ya tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak bisa demikian karena banyak sekali, tidak bisa ditandai dan tidak bisa dihitung karena saking banyaknya dan saking kuatnya dalil-dalil tersebut, tanda-tanda tersebut dan jelasnya tanda-tanda tersebut. Walillahil hamdu. Walam yabqa li ahadin minan nasi ba'daha uzrun. Maka tidak ada uzur bagi manusia setelahnya, setelah mengetahui tanda-tanda tersebut, setelah sampai kepadanya tanda-tanda tersebut. Fa'ulima bidzalika anna iqtirahal mukadzibina li ayatin yu'ayyinunaha laysat min hadzal qabil. Maka diketahui dari hal ini bahwa idenya para pendusta risalah,
orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ketika mereka mengusulkan, ya, tunjukkanlah kepada kami tanda seperti ini kalau kamu memang benar. Nah, misalkan seperti itu. Maka usulan-usulan mereka tersebut, ya, itu yang mereka itu sebutkan, ya, mereka sebutkan secara spesifik. Tunjukkan kepada kami kalau memang benar, maka yakni tampakkan kepada kami ini dan itu, ini dan itu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa usulan-usulan ini bukan termasuk tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma maqsuduhum bihadza annahum wattanu anfusahum ala dinihim al-batil. Kenapa tidak bisa disebut tanda? Karena ketika mereka mengusulkan ide-ide tersebut, mereka sudah wattanu anfusahum ala dinihim al-batil. Mereka sudah, ya, yakni mematri diri mereka sendiri, ya, kepada agama mereka yang batil. Jadi usulan-usulan tersebut bukan dalam rangka mereka ingin mencari kebenaran, tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan yang sudah mati, menghidupkan yang mati, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk, yakni, membawa, ya, bagian-bagian badan burung yang sudah dipisah-pisah, dibawa ke, yakni, penjuru arah yang berbeda. Kemudian burung tersebut dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meyakini, akan tapi tentunya iman setelah mengetahui tanda itu tentunya jauh lebih kuat daripada iman ketika belum melihat tanda itu, begitu ya. Tapi modalnya adalah sudah beriman. Kalau ini modalnya adalah tidak beriman. Ini modalnya ini cuma ingin mempermainkan dan ingin mengolok-olok dan ingin menantang saja, ingin menjatuhkan. Mereka pikir kalau mereka mengusulkan hal itu, ya, ini tidak akan bisa diwujudkan. Nah, tujuannya adalah untuk mempermalukan, bukan untuk mengimani, bukan untuk kemudian, ya, kalau Anda melihat tanda itu Anda langsung mengimani. Tidak demikian, ya. Inilah kondisi para pendusta tersebut, orang-orang kafir tersebut. Itulah mengapa apa yang mereka usulkan tersebut laisat min hadzal qabil. Ini tidak masuk dalam bab ini. Wa inna ma maqsuduhum bihadza annahum wattanu anfusahum ala dinihimul batil wa adam ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksud mereka itu adalah mereka sudah mematri diri mereka terhadap agama mereka yang batil dan mereka sudah mematri mereka untuk tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma da'ahum ilal iman wa arahum syawahidal ayat aradu an yubarriru ma hum alaihi indal aghmari was sufaha biqaulihim itina bil ayatil fulaniyah wal ayatil fulaniyah in kunta sadiqan wa illam ta'ti bidzalika fala nusaddiquk. Falamma da'ahum ilal iman, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk beriman, wa arahum syawahidal ayat, dan menunjukkan kepada mereka tanda-tanda baik itu dalil Al-Qur'an ataupun Al-Hadis ataupun tanda-tanda yang berupa mukjizat. Aradu ayyubarriru mahum alaihi indal aghmari was sufaha. Maka mereka, orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrik tersebut ingin, ya, yakni melegitimasi, ya, ingin melegitimasi sikap mereka, sikap menolak mereka terhadap perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin melegitimasi keyakinan mereka bahwa mereka menolak hal ini, ya, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ingin melegitimasi hal tersebut, ya, di hadapan orang-orang yang bodoh, ya, ini mereka sendiri, kalangan mereka sendiri, dengan mereka berkata, itina bil ayatil fulaniyah wal ayatil fulaniyah. Ya, datanglah kepada kami tanda-tanda ini, tanda-tanda itu. In kunta shadiqan, kalau kamu memang orang yang benar. Wa illam ta'ti bidzalik, kalau engkau tidak bisa mendatangkannya, fala nusaddiquk, maka kami tidak akan, ya, membenarkanmu. Maka ini modalnya adalah modal dasarnya memang dari awal sudah kufur dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi mereka cuma ingin tabrir saja. Mereka cuma ingin, ya, yakni menormalkan sikap mereka tersebut, melegitimasi sikap mereka tersebut. Fahadhi tariqatun la yartadiha adna munsif, ya, adna munsifin.
Maka ini adalah jalan yang tidak akan diridhoi oleh orang-orang yang berusaha untuk insaf walaupun dengan insaf yang paling minimal, ya. Orang yang berusaha untuk insaf, maka tentunya tidak akan mengucapkan kalimat tantangan, tetapi yang dimaksud dengan kalimat tantangan tersebut adalah hanya sebenarnya untuk mempermalukan, ya, mempermalukan lawan dan melegitimasi pendapatnya sendiri. Ini bukan mencari kebenaran berarti. Walihada yukhbiru ta'ala annahu law ajabahum ila ma talabu lam yu'minu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa seandainya Allah menjawab tantangan mereka tersebut, menampakkan tantangan mereka tersebut, ma talabu, ya, ajabahum ila ma talabu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang mereka minta tersebut, lam yu'minu, mereka tidak akan beriman. Walaupun kita, ya, yakni mengetahui ada sebagian tantangan yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tantangan yang diusulkan oleh orang-orang kafir dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan, akan tapi kemudian mereka tidak beriman. Ya. Li'annahum wattanu anfusahum 'ala ridha bidinihim. Kenapa? Karena mereka telah mematri diri mereka sendiri terhadap agama mereka yang batil. Wa araful haqqa wa rafaduhu. Mereka mengetahui al-haq, mereka sebenarnya sudah mengetahui al-haq, akan tapi mereka menolaknya. Wa aidan fa hadza min jahlihim fil hali wal ma'al. Demikian pula ini adalah kejahilan mereka tentang kondisi yang sebenarnya terjadi dan akibat yang akan terjadi, konsekuensi nanti yang akan terjadi. Ammal hal, adapun kondisi, fa inna hadhil ayat allati tuqtaru wa tu'ayyanu jaratil 'adatu annal muqtarihina laha lam yakun qasduhumul haqq. Adapun kondisinya adalah bahwa tanda-tanda yang mereka usulkan tersebut dan yang mereka sebutkan tersebut secara spesifik tersebut, biasanya yang terjadi adalah yang mengusulkan tersebut tidak akan beriman, yakni karena mereka tidak memaksudkan untuk mencari kebenaran. Maksud mereka ketika menyebutkan tanda-tanda tersebut, ketika meminta tanda-tanda tersebut untuk ditampakkan, bukanlah maksud mereka untuk mencari kebenaran. Fa idza ja'at wa lam yu'minu ujilu bil uqubatil hadirah. Dan ketika tanda-tanda tersebut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak beriman, dan itulah kondisi yang selalu terjadi, maka konsekuensinya apa? Ujilu bil uqubah al hadirah. Mereka akan diazab dengan azab yang langsung dibayar tunai, ya, kontan. Auto diazab. Ketika seseorang atau suatu kaum meminta tanda kepada seorang nabi atau rasul untuk ditampakkan, meminta tanda untuk ditampakkan sehingga mereka mau beriman dengan kalau sudah tanda tersebut ditampakkan. Ketika kemudian tanda tersebut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak beriman dan mereka pasti selalu, yakni tidak beriman. Cuma sedikit saja yang beriman setelah melihat tanda tersebut, ya. Kebanyakan dari mereka pasti selalu, yakni tidak beriman, maka konsekuensinya adalah mereka langsung auto diazab. Langsung azab itu dibayar kontan dan tunai. Ini kondisinya. Jadi ketika mereka berani meminta tanda-tanda tersebut, mereka jahil terhadap poin ini. Ini mereka sebenarnya bakal mencelakakan diri mereka sendiri. Wa ammal ma'al fa innahum jazamu jazman la taraddud fihi annaha idza ja'at amanu wa saddaqu wa hadha qalbun lil haqa'iq wa ihbaru bi ghairi alladhi fi qulubihim wa ikhbarun bi ghairi alladhi fi qulubihim falau ja'atuhum lam yu'minu illa ayyasha Allah ta'ala. Adapun konsekuensi, ya, mereka jahil terhadap konsekuensi. Apa yang dimaksud dengan konsekuensi di sini? Ya, ini konsekuensi apakah mereka beriman atau tidak beriman, ya. Setelah mereka melihat tanda tersebut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa innahum jazamu jazman la taradduda fihi. Mereka itu benar-benar berkata dengan yakin, tidak ada keraguan, ya. Annaha idza ja'at amanu wa saddaqu. Kalau mereka berkata, ya, yakni kalau seandainya tanda tersebut ditampakkan beneran, maka mereka akan beriman dan mereka akan membenarkan tanda tersebut. Wa hadza qalbun lil haqa'iq. Ini adalah membalikkan kenyataan, ya. Wa ihbarun bighairi alladhi fi qulubihim. Ini mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada di hati mereka. Falau ja'atuhum lam yu'minu illa ayyasha Allah taala. Kalau seandainya tanda tersebut datang beneran, ditampakkan beneran oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak akan beriman kecuali sedikit yang Allah kehendaki. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi ketika mereka request tanda-tanda tersebut untuk ditampakkan, mereka jahil dengan dua hal ini, al-hal wal ma'al. Ya. Wa hadha an-naw' dzakarahu Allah fi kitabih 'anil mukadzibin fi ayatin katsiratin jidda. Dan tanda-tanda yang mereka usulkan tersebut itu banyak Allah sebutkan di Al-Qur'an, ya. Yakni Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan contoh sesuatu yang diminta oleh orang-orang kafir tersebut, para pendusta tersebut. Dan ini disebutkan di banyak ayat, ya, ini disebutkan di banyak ayat. Misalkan, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ya, tidaklah kami beriman kepada engkau, wahai Muhammad, hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sampai yakni engkau itu memunculkan kepada kami, mengeluarkan kepada kami, ya, mata air, ya, dari bumi, dari tanah. Ya, ini request mereka. Ini adalah usulan mereka. Nah, ini contoh, ya, dan contoh-contoh yang lain banyak. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Syekh Utsaimin rahimahullah, kemudian beliau menjelaskan, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ya, mereka berkata, kami tidak akan beriman sampai engkau itu memunculkan, ya, dari tanah, sampai engkau itu memunculkan dari tanah mata air, sampai engkau itu mengeluarkan mata air dari tanah. Au takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira. Au takuna laka jannah, atau engkau memiliki kebun min nakhilin wa inab, dari kurma ataupun anggur, fatufajjirul anhara khilalaha tafjira, yang dari kebun tersebut kemudian mengalir sungai yang deras, ya, tafjiro, yakni tufajjiru tafjiro, yakni mengalir dengan deras. Autus kita sama kama za'amta alaina kisafa, atau, ya, langit itu jatuh berkeping-keping, runtuh berkeping-keping, kisafa, sebagaimana yang engkau klaim kepada kami. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau Allah dan para malaikat datang, ya, berbondong-bondong di hadapan kami. Nah, ini diantara yang disebutkan tadi. Ini kalau sudah ditampakkan, maka ini selesai perkaranya, ya, selesai cerita. Ya, ini bukan perkara keimanan lagi. Ini sudah bisa melihat langsung, maka ini sama saja dengan tidak ada ujian berarti, ya. Au yakuna laka baitum min zuhrufin au tarqa fis sama'i wa lan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Maka di sini kita lihat requestnya banyak sekali. Au yakuna laka baitum min zukhruf, atau engkau itu memiliki rumah dari zukhruf, dari perhiasan. Au tarqa fis sama'i wa lan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u,
atau engkau itu naik ke atas langit, wala nu'mina liruqiyyaka, dan kami tidak akan beriman kepada engkau sampai engkau itu menurunkan kepada kami kitab yang bisa kami baca. Yakni kami tidak percaya kalau misalkan kitab yang kau bacakan ini, yakni Al-Qur'an yang kau bacakan ini ya dikirim oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian engkau langsung bacakan ya Muhammad. Ini perkataan mereka seperti begitu gitu ya. Kami baru percaya kalau engkau itu naik sendiri ke atas langit, kami melihatnya, kemudian setelah itu engkau turun membawa kitab yang bisa kami baca. Ajib. Hah? Coba lihat ini bagaimana keras kepalanya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Zuhruf, naam, zuhruf, perhiasan. Ini maksud mungkin emas ya, rumah dari emas. Ya ini satu bab dengan meminta mata air dari tanah, kemudian meminta yakni jannah ya, kebun atau taman dari kurma dan anggur, kemudian ada sungai yang mengalir di antaranya, kemudian minta rumah dari emas ya. Ini intinya mereka minta dunia ya sebenarnya. Mereka meminta dunia, mereka minta mata air, mereka minta taman, mereka minta rumah dari emas. Antara mereka meminta dunia, ya ini mereka tidak menginginkan tanda sehingga kalau mereka melihat tanda itu kemudian mereka langsung beriman. Tidak demikian. Yang mereka inginkan itu adalah dunia, atau yang mereka inginkan itu adalah sesuatu yang kalau itu ditampakkan selesai perkaranya. Seperti ini. Ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat datang kemudian bisa dilihat di hadapan kami begitu ya. Aw yakuna laka baitun min zukhruf, ini dunia. Aw tarqa fis samaa. Ya, ini sesuatu yang yakni sesuatu yang kalau itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka selesai perkaranya. Ya, tarqa fis samai wa lan nu'mina liruqiyyaka hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Ya. Maka katakanlah wahai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Rabbku, hal kuntu illa basyaran rasula. Tidaklah aku kecuali hanya seorang manusia biasa tapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyaran rasula. Tidaklah ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk itu datang kepada mereka kecuali karena mereka berkata ab'atsallahu basyaran rasula. Ya, illa an qalu ab'atsallahu basyaran rasula. Ya, kecuali mereka itu berkata, apakah memang benar Allah itu mengutus seorang manusia kepada kami? Yani mereka penuh dengan syukuk, yakni taskik, mereka penuh dengan keraguan. Dan argumentasi ini masih ada di zaman sekarang dan yakni seperti misalkan ada salah seorang ateis fisikawan ya di US, dia berkata bahwa apakah logis ada satu orang di antara miliaran orang, satu orang ini spesial sendiri begitu ya. Yakni yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Satu orang ini spesial sendiri. Di antara 1 miliar orang, kemudian kita melihat atau menemukan ada satu orang yang berbeda sendiri. Yang lain tidak bisa melihat atau mengetahui hal gaib, yang dimaksud adalah wahyu ya. Tapi orang ini bisa mengetahuinya sendiri. Mengapa tidak Tuhan turunkan kepada masing-masing dari kita sehingga masing-masing dari kita mengetahuinya langsung? Mengapa harus melalui orang ini? Coba bayangkan, itu perkataan seperti itu. Bahkan di abad ini masih ada begitu ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita setiap perkataan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan orang kafir yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, itu bukan argumen, itu bukan perkataan qadim, itu bukan perkataan kuno yang perkataan itu cuma dikatakan dan dipikirkan oleh orang-orang zaman dahulu, tidak. Itu perkataan itu, argumentasi itu, jalan pikiran itu masih miliki oleh sebagian orang atau hampir banyak orang kafir di zaman ini. Ya.
Kenapa? Karena sama-sama manusia, sama-sama manusia. Jadi argumentasinya sama. Fabayyana Allahu azza wa jalla annahum lam yu'minu walau ja'atuhum kullu ayah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka tidak akan beriman walaupun seluruh tanda itu ditampakkan semua kepada mereka. Walaupun misalkan kita asumsikan misalkan gitu. Semua ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan beriman. Kebanyakan dari mereka tidak akan beriman. Ya. Pasti masih ada aja alasannya. Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit, pasti ini sihir. Pasti ada aja alasannya. Bahkan ketika misalkan ya Allah dan para malaikat ditampakkan, menampakkan ke hadapan mereka, pasti mereka akan berkata ini cuma sihir yang ditampakkan oleh Muhammad kepada kami. Pasti masih ada saja argumennya. Baru mereka tidak akan bisa berkilah kalau mereka sudah merasakan azab di neraka jahanam. Itu baru. Nauzubillah min dzalik. Haruskah kita menuju ke tempat itu dulu baru kemudian kita percaya kepada ayat dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus berada di tempat itu dulu baru kita mau beriman? Imannya sudah tidak bermanfaat lagi. Jangankan sudah di neraka jahanam, iman ketika sudah nyawa berada di kerongkongan sudah tidak bermanfaat lagi. Ya, jangankan di neraka jahanam, jangankan di akhirat, jangankan di sirat. Kita masih di dunia tapi nyawa sudah di kerongkongan, iman itu sudah tidak berguna. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayah. Sebentar. Ya. Ada distraksi sedikit. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Ketika orang-orang yang telah jatuh kepada mereka, telah tetap kepada mereka, telah terjadi kepada mereka kalimat Rabbi, keputusan dari Rabb-mu ya Muhammad. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya. Walau ja'atuhum kullu ayah, walaupun datang kepada mereka semua tanda. Ini mengingatkan kepada kita bahwa inilah sifatnya hati yang sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh tanda ditampakkan kepada mereka, tidak akan beriman. Ajib. Na'udzubillah min dzalik. Wa bihadza na'rifu murad al-muallif fi al-kitab. Ya, dengan hal ini maka kita mengetahui maksud dari penulis di kaidah ini atau di kitab ini ya. Min awalil qaidah. Dari kaidah yang pertama, haitsu qala inna ayatir rasul hiya allati yubdiha al-bari wa yabtadiha. Ya, mungkin yang dimaksud ya dari sini kita bisa memahami apa yang dituliskan oleh penulis di kaidah ini. Mungkin itu maksudnya ya. Di mana beliau berkata sesungguhnya tanda-tanda dari Rasul atau tanda-tandanya Rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya allati yubdihal bari wa yabtadiha. Itulah tanda yang Allah tampakkan dan munculkan dan perlihatkan. Wa amma ma abdahul mukadzibun waqtarahuhu falaysat bi ayatin muradah. Adapun yang diusulkan oleh para pendusta, orang-orang kafir tersebut, maka ini bukan ayat yang dimaksudkan, bukan tanda yang dimaksudkan. Wa anna adama wujudiha la yadullu ala adami ayatil anbiya. Ketika tanda-tanda yang mereka usulkan tersebut tidak kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak menunjukkan bahwa para nabi dan rasul tersebut tidak memiliki tanda sama sekali. Wa illa law iktarahu ayatan wa ja'a biha rasul lakulna innaha ayah. Kan tapi sebagian usulan mereka, usulan orang kafir tersebut ditampakkan benaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, diberikan kepada Rasul tersebut. Maka ketika itu yang terjadi, maka thayyib, ini berarti tanda. Ya. Intinya adalah ketika itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda, itu adalah ayat. Lakin muradahu anna al-ayat allati iqtarahuha idza lam ta'ti la tadullu ala anna ar-rasul laisa bihaqqin. Kan tapi yang dimaksud oleh penulis yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah adalah ketika tanda-tanda yang mereka usulkan dan mereka minta tersebut tidak ditampakkan, tidak dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak menunjukkan bahwa rasul tersebut yang dibawa oleh rasul tersebut bukan kebenaran, tidak berarti demikian. Amma law iktarahu ayah wa jaa biha fa innaha la syakka ayah. Ya, fa innaha la syakka ayat. Adapun yang mereka usulkan, yang diusulkan oleh orang kafir kemudian didatangkan dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diragukan lagi, ini adalah tanda. Fakalamul muallif rahimahullah yuridu bihil amrul mukhalif. Maka perkataan penulis rahimahullah yang dimaksud beliau adalah perkara yang sebaliknya, yakni yang diusulkan oleh orang kafir tapi kemudian ya tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ayatul lati ja'at bihar rusul ibtida'an wadih annaha ayat. Maka ayat yang dibawa oleh rasul dari awal tanpa diminta oleh orang kafir, maka ini jelas adalah tanda. Wal ayatul lati ukturihat alaihim takhallufuha la ya'ni annahum ghairu sadiqin. Adapun tanda yang diusulkan kepada mereka, yang diusulkan oleh orang-orang kafir, maka ketika tanda tersebut tidak terjadi atau tidak ditampakkan oleh Allah, ini tidak berarti bahwa para rasul tersebut bukan orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang jujur. Lakin idza wujidat fahiya dalilun ala sidqihim aidha. Akan tapi ketika tanda yang diusulkan oleh orang kafir tersebut beneran ditampakkan oleh Allah, maka na'am, pada kasus ini, pada saat ini itu juga adalah tanda tentang kebenaran para nabi dan rasul tersebut. Famathalan iktaraha qaumu salih ala salihin ayatan. Iktaraha qaumu salihin ala salihin ayatan. Misalkan kaum soleh, kaum Nabi Soleh alaihissalam mengusulkan kepada Nabi Soleh alaihissalam sebuah tanda, faja'a bin naqah, maka Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan unta kepada Nabi Soleh. Waqtarahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan fa'arahu min shiqaqal qamar. Kemudian orang kafir juga meminta tanda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah menampakkan kepada mereka terbelahnya bulan. Wa qaluhu walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, seandainya kami turunkan kepada mereka malaikat, wa kallamahumul mauta, dan orang yang sudah mati itu kemudian bisa berbicara kepada mereka, dibuat bisa berbicara oleh Allah kepada mereka. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan ditampakkan kepada mereka, dikumpulkan kepada mereka semua yang mereka minta, ditampakkan kepada mereka di depan mereka, kubula, di depan mereka. Maka liyu'minu illa ayyasha Allahu walakinna aktsarahum yajhalun. Mereka tidak akan beriman kecuali yang Allah kehendaki, akan tapi sebagian besar dari mereka itu adalah orang-orang yang jahil, ya. Wa aidan idza tadabbartal al-iktirahat allati ayyanuha lam tajidha fil haqiqati min jinsil barahin. Dan juga ketika engkau mentadabburi usulan-usulan yang dimunculkan oleh orang-orang kafir tersebut, yang mereka sebutkan secara spesifik tersebut, maka engkau tidak akan mendapatkan di tanda-tanda tersebut sebenarnya itu bukan dalil. Ya, tanda-tanda yang mereka usulkan tersebut itu sebenarnya bukan termasuk kategori dalil. Wa inna ma hiya law furidul ityanu takunu syabihatan bi ayatil ittirar allati la yanfa'ul imanu ma'aha. Akan tapi kalau seandainya tanda-tanda tersebut ditampakkan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda tersebut menyerupai dengan tanda ittirar. Tanda ittirar, ya, ini tanda yang kalau itu sudah ditampakkan maka selesai perkaranya. Allati la yanfa'ul imanu ma'aha. Tanda-tanda ittirar seperti ini, kalau itu sudah tampak, maka nggak akan bermanfaat iman ketika orang sudah melihatnya. Matahari sudah terbit dari barat. Orang walaupun beriman pada saat itu, oh sekarang matahari sudah terbit dari barat, kami beriman, tidak akan bermanfaat iman tersebut.
Ya, orang tiba-tiba dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Mereka menyadari ini sudah ya akhirat, ini sudah alam yang berbeda lagi, ini alam akhirat. Maka ini tanda semua orang akan beriman, tapi iman mereka tidak akan bermanfaat pada saat itu. Apalagi kalau sudah dimasukkan ke neraka jahanam, ya semuanya pasti langsung auto sadar diri. Semuanya sudah langsung auto tobat dan auto sadar diri. Kalau kita mau pakai istilah auto yang begitu-begitu ya. Auto tobat, auto sadar diri, akan tapi itu tidak bermanfaat. Wasiru syahadatan. Maka ini bukan tanda, ini syahadah, ini persaksian. Wa innamal imanu nafi' huwal imanu bil ghaib, lal iman bis syahadah. Ya. Iman yang bermanfaat itu adalah iman terhadap hal yang ghaib, bukan iman karena sudah menyaksikan langsung. Minta Allah ditampakkan, minta malaikat ditampakkan. Kalau itu ditampakkan beneran, maka itu sudah musyahadah, itu berarti itu sudah melihat. Tidak berguna lagi keimanannya. Itu bukan ujian lagi, itu sudah melihat. Pun demikian, kalaupun itu ditampakkan beneran, mereka masih akan ngeyel. Mereka akan berkata, oh ini cuma sihirnya saja. Ini cuma sihir Nabi dan Rasul itu saja. Ini cuma sihir, mata kita disihir. Mereka tidak akan beriman kecuali hanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, hadza wajhun muhimmun jidda. Ini adalah poin yang penting sekali. Lau ja'atil ayatul lati iktarahuha sara imanuhum laisa imanan bil ghaib. Kalau seandainya tanda yang mereka usulkan tersebut didatangkan beneran, maka keimanan mereka setelah itu, kalaupun mereka beriman, maka keimanan mereka itu bukan iman terhadap hal gaib. Bal huwa imanun bil musyahadah wal waqi', akan tapi itu adalah meyakini sesuatu terjadi karena memang sudah menyaksikannya, karena memang sudah terjadi. Apa poinnya? Begitu. Itu bukan ujian lagi. Kalau seandainya mereka beriman. Kalau seandainya masalahnya mereka pun tidak akan beriman, itu dia. Hina idzin la yanfa'uhum. Kalaupun mereka beriman, ini tidak akan bermanfaat bagi mereka. Walihada. Mengapa tidak bermanfaat? Karena ya keimanan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kemudian tidak ada aspek ujiannya, maka tidak ada manfaatnya. Buat apa? Walihada fal ghalibu annahu idza atatir rusul bil ayatil muqtarahah wa lam yu'min al muqtarihun al ghalibu annahum yahlikun. Al-ghalibu annahum yuhlakun. Itu bisa dibaca dua-duanya. Lebih dramatis lagi kalau dibaca yuhlakun. Fal ghalibu annahu idza atatir rusul bil ayatil muqtarahah. Kondisi ghalibnya, kondisi umumnya yang terjadi adalah ketika para rasul tersebut didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda tersebut, diberikan tanda-tanda tersebut kepada para nabi dan rasul sehingga tanda-tanda yang diusulkan oleh orang kafir tersebut terjadi beneran. Walam yu'min al-muqtarihun, sehingga para pengusul tadi yang request macam-macam tadi, mereka tidak beriman, dan itulah yang selalu terjadi, ya, sebagian besar dari mereka tidak beriman. Al-ghalibu annahum yuhlakun. Kondisi ghalibnya adalah mereka itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anal azaba yakunu muqarinan laha. Dan azab itu biasanya langsung akan datang segera setelah tanda tersebut ditampakkan, ya, auto langsung diazab. Ya, qala ta'ala wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat. Apa yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda? Tidaklah ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda illa an kadzdzaba bihal awwalun, kecuali karena tanda tersebut sudah didustakan oleh orang-orang sebelumnya, orang-orang terdahulu yang kafir. Yakni kalau tanda tersebut dimunculkan lagi sekarang, pasti hal yang sama juga akan terjadi. Generasi sekarang juga akan mendustakan tanda tersebut. Wa ataina samudan naqah mubsiratan fadhalamu biha. Kami datangkan kepada bangsa Samud naqah, unta betina mubsiratan, yang bisa mereka lihat, tanda yang langsung bisa mereka lihat di unta betina. Fadzalamu biha, akan tapi mereka ya menzalimi unta tersebut, menganiaya unta tersebut. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami turunkan ayat, tidaklah kami kirimkan tanda kecuali dalam rangka untuk ya memberikan pelajaran, untuk menakuti, memberikan peringatan.
Jadi sebenarnya ketika tanda-tanda tersebut tidak ditampakkan oleh Allah, padahal itu sudah ditantang dan diminta oleh orang-orang kafir, itu sebenarnya bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu tanda itu beneran ditampakkan dan sebagian besar dari mereka pasti tidak akan beriman, maka auto diazab setelah itu. Ya. Dan yakun muqarinan laha, yakni langsung azab itu datang. Tidak perlu tidak perlu menunggu lagi. Langsung dibayar tunai, dibayar kontan. Falhasilu annal ayatil muqtaraha idza ja'at muwafiqatan litibki maqtarahuhu sara hadzal imanu bir rasul imanan bil musyahadah. Ya, kesimpulannya adalah, hasilnya adalah ketika tanda-tanda yang diusulkan oleh orang kafir tersebut beneran datang, idza ja'at muwafiqatan litibki maqtarahuhu, beneran ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan iman kepada gaib lagi, akan tapi ini iman secara persaksian. Iman karena sudah melihat langsung. Kalaupun mereka beriman, itu maksudnya. Kalaupun mereka beriman, ini iman bukan al-imanu bil ghaib, akan tapi al-imanu bil musyahadah. Lianna hadza mithl amara allati yaj'aluha al-insanu li syakhsin. Karena ini menjadi seperti sebuah tanda yang orang jadikan untuk orang lain. Ka'an aqul, seperti misalkan aku berkata, idza wajadta as-sayyarah 'indal babi fa ana fil bait. Kalau engkau melihat mobil di depan pintu, maka aku berarti ada di dalam rumah. Fa idza jaa wa wajada as-sayyarah 'indal bab alima anni fil bait, ya, ulima anni fil bait. Dan ketika misalkan orang tersebut datang kemudian melihat mobil tersebut berada di depan rumahnya, di depan pintunya, maka ulima anni fil bait, maka diketahui bahwa aku berada di dalam rumah. Hadza imanu musyahadatin la ghaibin. Ini adalah iman karena melihat, ini adalah percaya karena melihat, bukan percaya karena hal gaib gitu ya. Percaya karena hal gaib itu maksudnya apa? Percaya karena kebenaran. Karena orang ini misalkan tidak akan berkata dusta. Orang ini tidak akan berkata dusta. Orang ini pasti berkata jujur. Itu contoh al-imanu bil ghaib. Ya. Tapi kalau al-imanu bil musyahadah, maka yakni itu bukan ujian lagi. Fakama annahu al-munfaridu bil hukmi bainal ibadi fi adyanihim wa hukukihim wa annahu la hukma illa hukmu. Wa anna man qala yanbaghi aw yajibu an yakuna al-hukmu kadza wa kadza fa huwa mutajarri'un 'ala Allah mutawassibun 'ala hurumatillahi wa ahkami. Wa kadzalika barahinu ahkamihi la yatawallaha illa hu. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-munfarid bil hukmi bainal ibadi. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menetapkan hukum di antara para hambanya. Fi adyanihim wa hukukihim, di perkara agama mereka dan perkara hak-hak mereka. Wa annahu la hukma illa hukmu. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa anna man qala yanbaghi, ya, orang yang berkata harus tandanya itu seperti ini atau harus hukumnya itu seperti ini, seharusnya hukumnya itu seperti ini, maka ini mutajarri 'ala Allah. Seandainya berkata harusnya hukum zina itu halal, harusnya ya hukum mencuri itu halal, harusnya sholat itu tidak wajib. Kalau orang berkata seperti ini, dia mutajarri 'ala Allah. Dia telah ya melanggar hak Allah ini. Mutawassibun 'ala hurumatillahi wa ahkami. Dia langsung ya menghujam kepada apa-apa yang telah Allah tetapkan, hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Ini berarti ini adalah pelanggaran sekali, ya. Ini adalah perbuatan yang melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang yakni bertentangan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika barahinu ahkamihi la yatawallaha illahu. Maka demikian pula kalau dalam masalah hukum kita tidak boleh mengubah-ubah hukum Allah, tidak boleh mengusulkan ini harusnya hukum zina itu halal, ya, harusnya khamr itu halal. Kenapa? Dibutuhkan oleh orang-orang di misalkan belahan bumi utara. Kasihan mereka kalau khamr itu haram, maka ya, dengan apa mereka menghangatkan tubuh mereka? Ini usulan-usulan seperti ini ala liberal ini gitu ya. Ini tidak boleh diucapkan oleh seseorang. Kalau orang mengucapkannya, maka dia telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang berhak untuk menetapkan hukum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masalah hukum seperti itu, demikian pula dalam masalah tanda.
La yatawallaha illahu. Tidak ada yang boleh menetapkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faman iqtaraha syai'an min indih faqad idda'a musyarakata Allah fi hukmihi wa munaza'atihi fi turuq allati yahdi wa yurshidu biha ibadahu. Barang siapa yang mengusulkan yang aneh-aneh, mengusulkan tanda, harusnya ya tanda ini ditampakkan. Harusnya ya kalau engkau benar maka tampakkan hal ini, tunjukkan hal ini. Barang siapa yang mengusulkan hal-hal tersebut, maka dia telah mengklaim dia bersama dengan Allah dalam masalah hal tersebut, dalam penentuan hukum tersebut, ya. Wa munaza'atihi fit turuqil lati yahdi wa yurshidu biha ibadah, dan dia orang yang mengusulkan tersebut, mengusulkan tanda-tanda tersebut, sebenarnya dia telah yakni telah berbuat yakni telah mencampuri ya metode bagaimana seharusnya metode untuk memberikan hidayah dan memberikan petunjuk kepada para hamba, kepada manusia. Dia telah mencampuri ya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berkata, pertama, iftara 'ala Allahi kadhiba, ya, mengklaim dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai', atau berkata telah diwahyukan kepadaku sementara tidak diwahyukan sama sekali kepadanya. Atau wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, ya, atau kemudian berkata sa'unzilu mithla ma anzalallah, akan aku turunkan yang semisal dengan apa yang Allah turunkan. Hadza aidan muhimmun jidda. Poin ini juga sangat penting, ya. Annal insana idza iqtaraha sabilan ghaira sabilillah. Ketika seseorang itu mengusulkan suatu jalan yang itu bukan jalan Allah Subhanahu wa taala, au hukman ghairu hukmillah, atau hukum selain hukum Allah, au ma asbah dzalik, atau yang semisalnya, fa innahu munazi'un lillahi ta'ala fi hukmi, maka dia sebenarnya telah mencampuri hukum Allah Subhanahu wa taala, mencampuri Allah dalam masalah hukum, dalam masalah penetapan hukum, wa fi tariqi hidayatihi li khalqi, dan juga mencampuri dalam masalah bagaimana cara memberikan hidayah kepada para makhluknya. Lau qala mathalan yanbaghi ayyuza as-saumu ala kulli syahrin thalathata ayyamin. Seandainya ada orang yang berkata, ini biasanya orang liberal, ya, seharusnya puasa itu disebar-sebar kepada setiap bulan itu 3 hari. Wa yakunu sittata wa thalathina yauman, sehingga puasa itu, puasa wajib itu yang awalnya puasa Ramadan 30 atau 29 hari menjadi 36 hari. Ba'da an kana 30 yauman, yang awalnya 30 hari sekarang menjadi 36 hari karena sudah disebar-sebar tiap bulan ada 3 puasa wajib. Walau kana hakadha lakana aisara 'alan nas. Kalau seandainya ya ketentuannya seperti ini, maka ini pasti akan lebih mudah bagi manusia. Wa ashal, akan lebih mudah. Wa akthar, dan akan lebih banyak. Kenapa lebih mudah? Karena cuma 3 hari per bulan. Dan mengapa lebih banyak? Karena totalnya akhirnya menjadi 36 hari. Naqul idza qulta dzalik. Kalau engkau berkata demikian, ya, ya, kita berkata kepada dia, kalau engkau berkata demikian, faqad naza'ta Allah taala fi syar'i, maka engkau telah mencampuri urusan Allah dalam masalah syariat Allah. Wa zalamta nafsak, dan engkau menzalimi dirimu sendiri. Fa inna Allah taala ahkamu wa a'lamu bima yuslihu ibadahu min dzalika alladhi yaqtarihu ayatan ala rusul. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu lebih bijak, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha bijak, lebih bijak dan lebih mengetahui tentang apa-apa yang bisa memberikan maslahat kepada para hambanya, ya, daripada orang-orang yang memberikan usulan tanda kepada para rasul. Itu bikadza wa kadza, itu bikadza wa kadza, datangkan ini dan itu, datangkan, tampakkan ini dan itu. Wa yaqul inna hadhil ayati allati ataitum biha la takfi fi iqamatil burhani ala annakum rusul. Kemudian dia berkata, sesungguhnya tanda-tanda yang engkau tampakkan ini, tanda-tanda yang dari Allah ini, yang ditampakkan oleh Allah ini enggak cukup untuk menegakkan dalil, menegakkan hujjah bahwa engkau itu adalah rasul. Fakana yanbaghi an ta'tu bil ayatil fulaniyah allati iktarahnaha, maka wajib bagimu untuk mendatangkan tanda-tanda yang kami usulkan, tanda-tanda spesifik yang telah kami usulkan. Nah, ini seolah-olah berkata demikian. Tanda-tanda yang engkau datangkan itu, tanda-tanda yang Allah tampakkan ini enggak cukup. Ya, baru cukup setelah ya ditampakkan tanda-tanda yang siapa? Yang kami usulkan. Ini berarti
ya yakni berbuat yakni ta'addi, berbuat pelanggaran besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi jara'atun 'ala Allah. Ini yang Anda maksud. Ini jara'ah 'ala Allah, pelanggaran besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hasil annahu yajibu 'alaina an nu'mina bil ayati allati ja'at biha rusul. Kesimpulannya adalah, hasilnya adalah wajib bagi kita untuk mengimani tanda yang Allah datangkan kepada para rasul, sawa'un kanat muwafiqatan limaktaraha alaihim, baik tanda tersebut sesuai dengan apa yang diusulkan oleh orang-orang kafir, am ja'at ibtida'an lam tuktaroh, atau datang dari awal, datang yakni dengan sendirinya dari awal, yakni bukan dengan sendiri, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi maksudnya datang dari awal, bukan hasil usulan dari orang kafir. Lam tuktaroh, bukan hasil usulan dari orang kafir. Wa naqulu innal ayata haqiqatan hiyallati ja'at ibtida'an. Kita katakan sesungguhnya tanda yang benar-benar tanda, yang hakiki, itu adalah yang datang dari awal tanpa diminta, tanpa diusulkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena itu memang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amma ma ja'at jawaban liktirahin fahiya fil haqiqati kama qala Syekh kal imani bil syahadah wa laysat kal imani bil ghaib. Adapun tanda-tanda yang merupakan jawaban dari sebuah usulan, maka ini pada hakikatnya sebagaimana perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini seperti iman bisyahada, iman karena sudah menyaksikan sesuatu, walaisat kal iman bil ghaib, bukan iman karena meyakini atau mempercayai hal yang ghaib. Ya, maka demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.